Shalom sahabat yang baik hati, salam sehat selalu bagi kita semuanya. Marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk merenungkan firman Tuhan. Marilah kita berdoa. Allah Bapa, di dalam Yesus Kristus kami memuji memuliakan Engkau ya Tuhan, dan kami datang sujud menyembah Engkau ya Allah. Karena kasih setia Tuhan senantiasa memberkati kami, kasih setia Tuhan senantiasa ada bagi kami. Melalui firman-Mu ya Tuhan, saat ini biarlah Engkau berkuasa atas kami dan memimpin kami senantiasa percaya kepada Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan bagi kita hari ini dari Markus 14 ayat 62. Jawab Yesus, "Akulah dia, dan kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa dan datang di tengah-tengah di langit." Jadi didok Yesus mak, au doi, jala idau muna do anak ni jolmai huddul di siamun ni hagugoon, jala romar hite-hite obun na di langit. Yesus adalah Mesias, anak dari yang terpuji. Dalam pengajarannya, Yesus menunjukkan banyak hal bagi kita. Misalnya, dalam menjawab pertanyaan. Terkadang, pertanyaan dijawab dengan pertanyaan. Atau menjawab pertanyaan sesuai dengan latar belakang pengetahuan dari si penanya. Atau bahkan, tidak menjawab pertanyaan sebab dalam pertanyaan tersebut didasarkan pada keterangan yang mengacaukan dan yang tidak benar. Dan Yesus juga terkadang menjawab pertanyaan dengan jawaban sebagaimana kalimat dalam nas firman Tuhan hari ini adalah jawaban atas pertanyaan imam besar, "Apakah engkau Mesias, anak dari yang terpuji?" Yesus menjawab pertanyaan yang kedua dari imam besar. Andai kata Yesus tidak menjawab pertanyaan yang kedua ini, hal itu bisa dianggap sebagai penyangkalan atas misinya. Justru jawabannya menubuatkan pembalikan kekuasaan. Duduk di sebelah kanan Allah dengan penuh kuasa, Ia akan datang untuk menghakimi para pendakwanya dan mereka yang nanti harus menjawab pertanyaan-pertanyaannya. Artinya, Yesus akan datang kembali dengan kekuasaannya dan Dia akan datang sebagai hakim, akan menghakimi dunia ini. Jawaban Yesus ini semakin meyakinkan para pengikutnya bahwa Yesus adalah Mesias, anak dari yang terpuji, yaitu Allah. Walau saat itu Yesus sedang dihadapkan dengan mahkamah agama, tidak membuat takut dalam menghadapinya. Namun beberapa dari antara yang mengikutinya sebelumnya mungkin menarik diri supaya tidak mengalami hal yang sama. Namun Yesus menunjukkan teladan bagi pengikutnya untuk menegakkan kebenaran dan menyatakan bukti kasih yang sesungguhnya bagi dunia yang berdosa ini. Proses perjalanan penderitaan Yesus dan ketaatan Yesus akan perintah Allah Bapa kepadanya menyatakan kebenaran dari pertanyaan dari imam besar tersebut. Yesus adalah Mesias, anak dari yang terpuji. Dia akan datang dengan kekuasaannya sebagai anak tunggal Allah. Segala kuasa akan bertekuk lutut kepadanya sebab dialah anak dari yang maha kuasa yang sedang menyatakan kasih-Nya bagi dunia ini. Sahabat yang baik hati, bagaimanakah kita mengimani Yesus sebagai Mesias, anak dari yang terpuji? Dia adalah juru selamat manusia yang mengasihi dunia ini. Yesus menyatakan kasih-Nya walau harus menderita hingga mati di kayu salib untuk menggantikan umat yang dikasihinya. Selagi masih diberi waktu olehnya bagi kita, tetaplah teguh beriman kepada Yesus Kristus, anak Allah yang maha kuasa. Jika dunia ini berlalu, kenikmatan dunia ini akan lenyap dalam seketika,
tetapi bersama Yesus kita akan menerima kehidupan yang kekal. Percaya kepada Yesus akan menyelamatkan dan menganugerahkan pengampunan dosa bagi kita, serta kita menerima kasih karunia darinya. Amin, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Terima kasih ya Yesus Kristus, sebab Engkau adalah Mesias bagi kami, Juru Selamat bagi kami. Biarlah kami senantiasa teguh beriman kepada Yesus Kristus, karena di dalam Yesus kami menerima keselamatan. Di dalam Yesus kami menerima anugerah pengampunan. Di dalam Yesus kami menerima kasih karunia. Terima kasih ya Allah, dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.